Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Kali Aja Seram. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mbak Tukiem yang kecantikannya sudah tidak diragukan lagi. Untuk cerita kali ini bisa dibilang horor dan misteri, yang mana seorang pemuda didatangi oleh pacarnya sewaktu bekerja di luar kota dan tanpa disadarinya, ternyata sang kekasih sudah meninggal dunia. Bagaimanakah kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap stay di channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa subrek ya. Selamat mendengarkan. Cekidot. Kali Aja Seram. Arsinta. Aku mempunyai seorang kekasih. Dia bernama Arsinta Restiani. Kami menjalani hubungan sudah 1 tahun 2 bulan lebih 3 hari lamanya. Sebagai sepasang kekasih tentu saja pertengkaran kecil kerap terjadi, seperti saat ini. Arsinta sedang ngambek karena aku lupa mengabari dia kalau aku akan pergi bersama temanku untuk urusan kerja. Kebetulan aku pergi ke suatu daerah di pedesaan. Kami akan melakukan peninjauan di desa tersebut untuk proyek pembangunan. Yoga, dia adalah teman kerjaku sekaligus pimpinan proyek yang sedang kami kerjakan. Aku dan Yoga sudah berteman lama, sehingga jika di luar kantor aku memanggilnya Yoga tanpa menggunakan kata bapak. Ga, beneran di sini tempatnya. Suasana pedesaan yang masih asri namun agak sedikit ngeri bagiku. Di desa tersebut masih jarang sekali orang yang menggunakan lampu pijar. Mereka menggunakan obor atau petromak untuk penerangan. Ya iyalah Cep, kenapa emang? Ya gak apa-apa sih, cuman kok begini amat nih tempat. Namanya juga desa terpencil. Ya beginilah kondisinya. Kayak baru aja kamu datang ke pedesaan. Assalamualaikum. Yoga mengucapkan salam di depan rumah, yang aku belum tahu rumah siapa. Waalaikumsalam. Keluar orang tua dari dalam rumah. Rambut yang mulai memutih serta kulit yang menua terlihat pada fisik orang tersebut. Punten bapak, leres Ibu Mina Pak Sadili. Maaf bapak, benar ini rumahnya Pak Sadili? Yoga bertanya menggunakan bahasa Sunda. Yang Yoganya, "Hiap kalebet yang Yoga yah, mari masuk yang." Orang tersebut menyambut Yoga dengan ramah. Lalu aku dan Yoga pun masuk. Di sana kami dijamu beberapa makanan dan minuman. Terlihat sederhana. Namun ketika aku nikmati jamuan tersebut, sungguh nikmat tiada tarafku rasa. Entah karena lapar setelah seharian perjalanan atau memang karena suasana, namun sungguh sangat nikmatku rasa ketika menikmati jamuan di sana. Yoga dan Pak Sahili terlihat serius ngobrol. Sementara aku tengah sibuk membujuk pacarku yang sedang merajuk. Signal yang susah ku dapatkan memaksaku untuk keluar rumah, berharap di luar rumah signal handphoneku bisa tertangkap dengan baik. Aku keluar sebentar ya. Aku berbisik pada Yoga. Yoga mengangguk menandakan dia mengizinkanku untuk keluar rumah.
Suasana desa yang teramat sepi tak menyurutkan niatku untuk tetap mencari signal. Hiks hiks hiks. Samar-samar aku mendengar tangis perempuan. Aku berhenti main handphone lalu fokus mencari suara tangis tersebut. Aku nyalakan lampu flasha dari handphoneku untuk penerangan. Setiap sudut gelap ku terangi dengan cahaya dari handphoneku. Setelah beberapa menit aku mencari, akhirnya aku menemukan perempuan tengah berdiri menutupi wajahnya. Dia terlihat sedang menangis. Lalu aku pun menghampirinya dan bertanya padanya, "Mbak lagi apa?" Namun dia tak menjawab, malahan suara tangisnya semakin kencang. Aku yang kebingungan mencoba untuk bicara lagi padanya. "Mbak kenapa kok nangis? Mbak mau kemana? Apa Mbak dijahatin orang?" Dia tetap saja menangis. Perlahan aku mendekatinya, namun betapa kagetnya aku ketika dia menampakkan wajahnya. Ternyata dia adalah Arsinta Restiani, pacarku. "Loh, sayang, kok kamu ada di sini?" Segera aku peluk dia, lalu aku memapahnya menuju rumah Pak Sahili. Kami duduk di teras. "Sayang, kok kamu bisa ada di sini sih? Terus kenapa kamu nangis?" Sinta hanya diam sambil menatapku. Dari tatapan matanya, terlihat sedang terjadi sesuatu terhadap Sinta, pacarku. "Jawab dong sayang, jangan diam saja. Kamu kenapa? Apa kamu dijahatin orang tadi di jalan?" Aku terus bertanya pada Sinta. "Aku kangen." Akhirnya Sinta mau bicara padaku. "Aku juga kangen sayang. Tapi kok kamu bisa kesini sih sayang? Kamu sama siapa kesini?" "Aku kangen." Lagi-lagi Sinta mengucapkan kata-kata begitu. Sinta memelukku sangat erat, seakan-akan dia tidak mau berpisah lagi denganku. "Iya sayang, aku juga kangen. Kamu jangan tinggalin aku lagi ya." Sinta memelukku semakin erat. "Iya, maafin aku ya, aku tidak bilang dulu sama kamu." Ku belai perlahan rambut panjang pacarku. Aku mengajak Sinta masuk. Namun ketika ku masuk, Yoga dan Pak Sahili ternyata sudah terlelap tidur. "Loh, tumben Yoga jam segini udah tidur," ucapku sambil menatap Sinta. Lalu aku putuskan untuk segera istirahat, karena besok aku harus melihat area perkebunan yang akan kami jadikan lahan pembangunan. Aku tidur di samping Yoga di ruang tengah. Sementara Sinta, aku suruh tidur di atas kursi. Pagi hari, aku dan Yoga tengah bersiap-siap. Namun aku tak melihat keberadaan Sinta, pacarku. Cep, kamu kenapa sih? Kok kayak sedang mencari sesuatu?" Rupanya Yoga memperhatikan gerak-geriku. Sinta kemana ya?" "Sinta siapa?" "Ya pacarku lah." "Sinta siapa lagi coba?" "Jahaha, kamu mimpi ya Cep." Yoga tertawa sambil mengusel-ngusel wajahku. Serius ga? Semalam dia nyusul aku ke sini." Aku terus mencari keberadaan Sinta. Sudahlah, gak usah bercanda Cep. Ingat tujuan kita ke sini. Ayo berangkat. Pak Sahili udah nungguin kita tuh." Terlihat Pak Sahili sudah siap mengantar kami ke lokasi perkebunan. Meskipun masih penasaran terhadap Sinta yang entah kemana, namun aku juga sadar akan tujuanku berada di sini. Aku harus profesional. Biarlah urusan Sinta aku selesaikan nanti. Mungkin saja Sinta sedang pergi dengan Bu Sahili untuk melihat-lihat suasana desa. Akhirnya aku, Yoga dan Pak Sahili pun berangkat. Di sana sama sekali aku tidak bisa fokus. Aku teringat akan Sinta. Setelah semua selesai lalu kami pun segera kembali ke rumah Pak Sahili. Di rumah aku masih belum melihat keberadaan Sinta.
Aku mulai mengkhawatirkan Sinta. Kamu kenapa sih, Cep? Yoga kembali bertanya padaku. Sinta kok belum balik juga, kemana dia ya? Cep, kamu serius? Sinta beneran ada di sini? Kali ini Yoga menatapku dengan serius. Ya Allah Ga, masa sih aku bercanda? Udah sekarang buruan kita pulang. Ucap Yoga lagi. Gila kamu Ga, entar dulu. Sinta gimana nih? Main pulang-pulang aja. Aku sedikit kesal pada Yoga, enak saja dia mengajak pulang. Sementara Sinta masih di sini. Percaya sama aku, ayo kita pulang sekarang. Yoga memaksaku untuk segera pulang. Beberapa kali aku menolaknya, namun Yoga tetap memaksaku untuk segera pulang bersamanya. Setelah melalui beberapa kali perdebatan, akhirnya aku terpaksa mengikuti ajakan Yoga. Dengan berat hati aku meninggalkan Sinta. Sepanjang perjalanan aku diam saja karena masih kesal pada Yoga. Cep, makan dulu yuk. Yoga memberhentikan mobil di pinggir jalan. Tadi suruh cepat pulang. Ucapku kesal. Udah ayo. Jangan ngambek begitu kayak anak kecil aja. Apa kamu bilang, anak kecil? Aku bela-belain ninggalin Sinta di sana demi kamu. Sekarang kamu bilang aku anak kecil. Emosiku tersulut kala Yoga bicara begitu padaku. Cep, dengerin aku. Yang kamu lihat semalam bukanlah Arsinta yang sebenarnya dia adalah. Yoga tak meneruskan ucapannya. Apa, dia apa? Ayo ngomong. Aku semakin marah pada Yoga. Ya sudah. Sekarang ayo kita pulang. Yoga menghidupkan kembali mobilnya lalu kami melanjutkan perjalanan. Yoga membawaku menuju rumah Arsinta Restiani. Dalam hati aku bertanya-tanya, ada apa ini sebenarnya? Kenapa Yoga menuju rumah Sinta? Dari kejauhan aku melihat kibaran bendera kuning di pagar rumah Sinta. Seketika hatiku dak-dikduk tak karuan. Loh, ada apa ini? Kenapa ada bendera kuning di rumah pacarku? Dalam hati aku bertanya. Setelah mendekat aku mendapati banyak orang terlihat berduka di sana. Permisi Bu, ini siapa yang meninggal ya? Tanyaku pada salah satu orang di sana. Namun setelah dia melihat wajahku, dia tak mengatakan apa-apa. Dia langsung menyuruhku untuk masuk. Aku pun segera memasuki rumah Sinta. Kulihat ayah dan ibunya Arsinta tengah menangisi jenazah di samping mereka yang tertutup kain. Perasaanku begitu hancur kala melihat tubuh Arsinta Restiani terbujur kaku dengan wajah yang pucat. Yah, rupanya Sinta telah meninggal. Dia mengalami kecelakaan ketika dia akan pergi menyusulku ke desa Pasahili. Ternyata diam-diam Sinta mencari tahu kemana aku pergi bersama Yoga waktu itu. Namun nahas, Sinta mengalami kecelakaan yang menyebabkan dia meninggal di tempat. Rupanya Sinta yang semalam mendatangiku sambil menangis, itu adalah Sinta yang telah tiada. Sebenarnya Yoga sudah tahu, Yoga diberi kabar oleh orang tuanya Sinta. Namun orang tua Sinta melarang Yoga untuk memberitahuku. Yoga diberi kabar waktu aku dan Yoga sedang melihat area perkebunan. Makanya waktu itu Yoga memaksaku untuk segera pulang. Arsinta Restiani, maafin aku. Semoga kamu tenang di alam sana.